Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Agnes Florencia Yovitagaa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Adapun latar belakang yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Batawa. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah Negeri Batawa, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan Negeri Batawa yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita patut aturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat guna mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bersama-sama di tempat ini mengikuti kegiatan. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya Agnes Florencia Yovitagaa selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Adapun konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi pada hari ini ada 7 konsep inti dari budaya positif yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar Pancasila murid tersebut.
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi pembelajaran sekarang menuntut kita pada tujuannya itu mencapai profil pelajar Pancasila. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar itu menunjukkan bahwa seorang guru yang selalu ingin menang sendiri, atau pendidikan yang selalu berpusat pada guru, kita tidak berpihak pada murid. Itu mengilustrasikan guru yang mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini pembelajaran yang kita lakukan mungkin tidak berpihak pada murid, karena kita selalu menuntut haknya seorang guru, bukan kewajiban yang kita lakukan. Lalu yang berikut ada disiplin positif. Ini adalah inti yang kedua. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi di dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebijakan universal dan motivasi baik ekstrinsik maupun intrinsik. Disiplin positif juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita bisa lihat bersama nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dan di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan organisasi. Contohnya dari profil pelajar Pancasila ada ke-6 dimensi tadi. Lalu dari Primarius program ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu dari keterampilan hidup ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, nilai-nilai yang baik di dalam diri. Konsep inti yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Di samping itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Jadi setiap manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, pasti memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya dari kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu contoh dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompoknya. Yang berikut penguasaan, contohnya itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang berikut kebebasan. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Contohnya bermain, humor, dan tertawa. Konsep inti yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi, ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jadi ekstrinsik itu dari dorongan seorang guru. Lalu motivasi intrinsik berarti motivasi yang aktif dan berfungsi yang tidak perlu rangsangan dari luar karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah dilakukan oleh murid menjadi motivasi intrinsik. Yang berikut adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga hal ini mungkin pernah kita lakukan dan kita belum pernah membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Jadi di sini saya menjelaskan tentang hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Ini biasa kita lakukan. Biasanya anak yang terlambat kita langsung memberikan hukuman atas keterlambatan mereka. Lalu murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat hanya satu arah dan hukuman berupa hukuman fisik maupun psikis. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Berarti peraturannya, misalnya peraturan itu tidak boleh datang terlambat. Berarti konsekuensinya apa? Ketika dia datang terlambat. Itu sesuai aturan, maksudnya kita sudah menyepakatinya. Lalu murid dibuat tetap tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid, memantau seorang murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Langkah restitusi ini yang akan kita pelajari bersama dan kita akan mencoba melangkah ke langkah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak menekan seorang murid ketika dia melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita untuk memperbaiki dia dari kesalahan. Dan proses restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika dia terlambat, apa solusi untuk dia sendiri supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Yang berikut adanya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini juga selama mengikuti pendidikan saya baru mengetahui bahwa adanya 5 posisi kontrol guru ketika kita memecahkan suatu permasalahan bersama murid. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini sebelum saya menjelaskan sebentar di penghukum, pembuat rasa bersalah, dan 5 posisi kontrol guru, di sini ada video yang kita akan tonton bersama. Itu bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Video ini benar-benar menginspirasikan bagaimana seorang guru memecahkan suatu masalah dengan posisi kontrolnya masing-masing.
ini kita terapkan tuh posisi yang mana? Posisi penghukum. Jadi kita selalu menghukum tanpa melihat keadaan murid. Tapi sebenarnya posisi yang paling ideal yang harus kita lakukan pada zaman yang sekarang yaitu posisi manajer. Kita selalu memecahkan masalah dengan murid dan murid dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan. Ketika seorang guru yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apakah yang dikatakan oleh seorang guru? Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, oke, membuat merasa bersalah. Kadang-kadang guru bersuara lebih lembut di posisi merasa bersalah. Dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pertanyaan kedua, ketika guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini posisi kontrol apakah seorang guru? Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apakah? Apakah penghukum? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Ya, benar, memantau. Kita sebenarnya sedang memantau karena mereka tidak pernah. Kita selama ini sudah pernah melihat dia tidak pernah melakukannya. Tapi kita sebagai monitor, memantau. Biasanya kita selalu mengawasi mereka. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dan pertanyaan yang terakhir, ketika seorang guru mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, posisi kontrol apakah kira-kira? Manajer. Ya, benar. Posisi manajer. Jadi posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol, saya yakin teman-teman bisa menguasai satu persatu dan kita bisa merasakan pada diri kita sendiri saya berada di posisi kontrol yang mana. Yang berikut, konsep inti yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan menekankan tentang keyakinan kelas karena ini bagus sekali dan penting sekali untuk kelas kita. Mengapa keyakinan kelas? Sekarang bukan peraturan kelas. Kira-kira apa yang teman-teman tahu tentang peraturan kelas? Peraturan ya, berbicara tentang hal yang dibuat yang sudah disepakati di kelas dan tidak boleh dilanggar. Kesepakatan kelas. Apakah benar kesepakatan kelas? Atau apakah aturan ini yang kita buat yang diturunkan ke anak-anak, ataukah anak-anak yang membuat aturan sendiri? Selama ini kita yang membuat, yang membuat. Selama ini aturan kelas itu guru yang turunkan. Oh, kamu tidak boleh terlambat. Oh, kamu harus seperti ini. Biasanya seorang guru yang mengatur, tetapi berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi mereka yang membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi beberapa hari sebelum ini, saya dan anak-anak murid kelas 6 telah membuat keyakinan kelas yang kami sudah tempel di kertas origami di depan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi mereka yang membuat dan ada tanda tangan mereka. Jadi ketika mereka membuat suatu kesalahan atau melanggar sebuah keyakinan kelas, maka mereka akan menerima konsekuensinya dengan tahapan-tahapan restitusi. Jadi di sini kita tidak menghukum atau membuat kesepakatan sendiri, tetapi mereka yang membuat dan itu berdasarkan dari diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengingat, oh iya saya pernah buat keyakinan kelas saya tidak terlambat. Maka ketika mereka terlambat, konsekuensinya akan mereka jalankan.
Di sebelah kanan ini adalah gambar tahap-tahap atau langkah-langkah kita memiliki segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita akan membahasnya satu persatu dari langkah-langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kadang-kadang sebagai seorang pendidik, kita berbuat salah itu wajar. Kita memberikan kepada murid-murid itu untuk menyatakan menstabilkan identitas, kita bilang ya berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita juga pernah melakukan hal yang itu. Lalu ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Contohnya, misalnya terlambat. Jadi kita tidak langsung menghukum, tetapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya, kamu kenapa terlambat? Mereka akan menjawab, ibu kami bangunnya terlambat atau ada apa di jalan. Lalu kita berkata, ya berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah datang terlambat. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seorang guru dalam validasi tindakan yang salah berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu ada juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Masih contoh yang tadi, ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, anaknya terlambat, lalu kita akan bertanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, melakukan hal yang terlambat, tapi mereka punya alasan tertentu. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka. Lalu yang ketiga, itu tentang keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan kelas, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama mereka. Keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Guru-guru juga bisa mengatakan untuk menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika sudah menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan yang salah, kita selalu menanyakan juga keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Atau kamu mengambil keyakinan kelas yang nomor berapa? Jadi seperti itu, ketika anak mengalami sesuatu permasalahan dan mereka bisa memecahkannya sendiri berdasarkan tahap-tahap segitiga restitusi. Yang berikut, yang terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amor atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dan selaras karena kita mengalami pembelajaran yang merdeka atau kurikulum merdeka, yang dimana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid. Yang terakhir, sekian dan terima kasih. Jadi dari saya tentang penerapan disiplin positif seperti ini, nanti kita akan berkembang lagi di KKD ini. Selanjutnya adalah penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas 6. Baik, jadi berikutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Apa tadi keyakinan kelas? Apa tadi keyakinan kelas? Peraturan. Peraturan di sekolah. Misalnya, apa? Peraturan di sekolah. Data peraturan. Tetapi kita di sini mau membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh dilanggar oleh
Adapun refleksi dari kegiatan aksi nyata pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 6 saya lakukan pada tanggal 17 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Berikut refleksi pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 bertempat di ruang kelas 6 SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Terdapat 6 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Refleksi berikut tentang perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini. Saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri Batawa. Adapun rencana perbaikan untuk mengimplementasi ke depan, yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.